Kemudian sholat berikutnya adalah sholat wajib kifayah. Apa itu sholat wajib kifayah? Apa Fal? Nafal? Apa wajib kifayah? Ada yang tahu? Wajib kifayah itu adalah wajib yang jika ada sebagian yang melaksanakan, kewajiban itu gugur. Contohnya sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya wajib kifayah. Jadi kalau ada 1-2 orang yang sudah melaksanakan sholat jenazah, berarti yang lainnya kewajibannya gugur. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakan sama sekali, berarti semuanya ikut dosa. Nah, itu wajib kifayah. Kemudian ada lagi sholat itu hukumnya sholat sunnah. Contohnya sholat duha. Terus apa itu namanya? Alhamdulillah, hadis. Katanya sakit perut. Wis, lego. Alhamdulillah ya. Sudah pindah tempatnya? Nanti. Oh, nanti. Oh iya. Malah enakan di sini? Jauh. Enggak terlalu jauh kan enak? Jadi sekali lagi sholat itu ada 3 hukumnya. Sholat fardu atau sholat wajib ini harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, walaupun sakit, walaupun bepergian, walaupun kondisi apapun, tetap tidak boleh ditinggalkan. Nah, sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian yang kedua, sholat wajib kifayah. Sholat wajib kifayah. Sholat wajib kifayah, jika ada sebagian yang mengerjakan, maka kewajiban itu gugur. Contohnya sholat jenazah. Kemudian ada sholat sunnah. Sholat sunnah itu kalau dikerjakan berarti dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Sholat duha, sholat rawatib, ada qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat tahajud. Nah, itu contoh-contoh atau hukum-hukum melaksanakan sholat. Ada wajib, ada sholat wajib kifayah, ada sunnah. Nah, sekarang kita membahas tentang jika kita meninggalkan kewajiban sholat wajib itu bagaimana? Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat wajib? Dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar ya. Jadi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu 1 kali saja itu termasuk dosa besar.
Maksudnya dosa besar itu dosanya tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan taubatan nasuhah, taubat yang benar-benar taubat. Apa itu taubat nasuhah? Taubat itu ada 3 caranya. 1, banyak memohon ampun kepada Allah, istighfar, membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, benar-benar mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, menyesal karena meninggalkan sholat. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu tobat nasuha. Jadi ini ono sing ninggalno sholat sehari atau 1 kali saja, ya harus banyak membaca apa? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Atau lebih lengkap lagi, astagfirullahaladzim. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya. Banyak membaca istighfar. Nah, dosanya bagaimana? Nah, ini. 1, orang yang meninggalkan dan menyanyiakan sholat akan diancam dengan siksa neraka. Dalile ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musholli. Orang yang meninggalkan sholat wajib itu akan diancam dengan dalam pokok turu ibu seturu Pertama, jadi orang yang meninggalkan sholat wajib itu diancam masuk neraka yang namanya neraka sakor. Ma salakakum fi sakor. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musholin. Karena dulu di dunia saya tidak melaksanakan sholat. Itu yang pertama. Jadi orang yang orang yang meninggalkan sholat itu ancamannya masuk neraka sakor, neraka yang bernama sakor. Kemudian yang kedua, orang yang lalai dari sholatnya akan mendapatkan kecelakaan besar. Lalai. Nah, iku mau meninggalkan sholat. Yang kedua ini lalai. Fawailul lil mushollin alladzina hum an sholatihim sahun. Lalai itu berarti meremehkan sholatnya. Sholatnya itu mestinya dia bisa melaksanakan di awal waktu, tapi kemudian buat apa? Diremeno. Kowe gak apa-apa, waktune sik panjang. Kowe gak apa-apa. Wong waktune sik akeh wae kok. Nah, itu termasuk melalaikan apa? Sholat. Jadi menurut Ibnu Abbas, masih ingat siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu sepupu Nabi, min sanane Nabi. Dulu waktu kecil pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa'limhu at-ta'wil. Ya Allah, berilah Ibnu Abbas ini ilmu agama dan
berilah dia ilmu takwil, yaitu tafsir Al-Quran. Dan terbukti doa Rasulullah ini makbul. Ibnu Abbas adalah sahabat yang paling pakar, paling pandai dalam menafsirkan ayat, paling paham dengan isi Al-Quran. Nah, menurut Ibnu Abbas, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dari sholatnya. Orang yang lalai menurut Ibnu Abbas itu apa? Lalai itu menurut Ibnu Abbas adalah orang yang meremehkan melaksanakan sholat, ngremeno. Jadi mestinya begitu azan, kalau bisa mengerjakan sholat, segera melaksanakan sholat. Tapi dia ini lalai, ngremeno. Engko wae lah, ngomong tuh sik suwe wae kok, nyantai-nyantai sih. Nah, itu termasuk menurut Ibnu Abbas lalai melaksanakan sholat. Dan ini orang ini disebut orang yang celaka. Celaka itu berarti nanti ancamannya apa? Neraka sakor. Nah, itu menurut Ibnu Abbas. Sementara menurut ulama Ibnu Dinar, siapa itu orang yang lalai? Orang yang lalai itu adalah orang yang tidak mengindahkan atau tidak memperbaiki sholat fardunya. Sholatnya saenake dhewe, sak tepake dhewe. Mbah sesuai karo tuntunan Nabi, mbah ora sepenting sholat. Nah, itu orang yang lalai menurut Ibnu Dinar. Yang kedua, orang yang lalai itu orang yang meremehkan waktunya. Yang ketiga, menurut Ibnu Dinar, yang lalai itu siapa? Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Jadi anak-anakku, orang yang jangankan yang meninggalkan sholat ya, orang yang lalai saja meremehkan sholat itu mendapat ancaman. Apa maneh meninggalkan sholat. Yang ketiga, meninggalkan sholat merupakan bentuk kekufuran yang bisa menyeret pelakunya kepada kekafiran. Rasulullah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara. Orang yang meninggalkan sholat faqad kafara, maka sungguh-sungguh dia kafir. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi kafir. Dihukumi kafir. Nah, para ulama itu berbeda pendapat. Hukum kafir di sini maksudnya apa? Apakah benar-benar dihukumi orang yang keluar dari Islam? Nah, ini perbedaan ulama. Ada yang mengatakan, di sini saya tulis pendapatnya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Barak, Ishaq, Ibnu Rawai, dan diikuti oleh Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Nawawi. Mereka berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat tetapi masih meyakini perintah sholat itu wajib, maka dia termasuk orang yang fasik, melakukan dosa besar. Hukumannya boleh dibunuh, tetapi jenazahnya ketika mati masih diramut dengan syariat Islam.
Tuh ngono kerase para ulama dulu itu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa meninggalkan sholat itu dosa besar. Nabi saja mengatakan orang yang meninggalkan sholat dihukumi kafir. Jadi kalau dia masih meyakini perintah sholat itu wajib, dia sadar bahwa sholat itu wajib tapi meninggalkan, maka dia termasuk fasik, orang berdosa besar. Hukumannya boleh dibunuh, tetapi jenazahnya masih diramun dengan cara Islam. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Muzani, Ats-Tsauri berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu tidak perlu dibunuh, tetapi cukup dipenjara saja. Dipenjara. Sampai kapan? Sampai dia benar-benar mau melaksanakan apa? Sholat. Sampai kayak ngono itu menunjukkan anak-anakku bahwa sholat 5 waktu itu benar-benar kewajiban utama, dan orang yang meninggalkan melaksanakan sholat 5 waktu itu dosanya sangat besar. Ya. Pada masa Abu Bakar orang yang tidak mau sholat diperangi loh ya. Ketika Rasulullah wafat, kemudian banyak orang yang murtad, kemudian banyak orang yang tidak sholat, itu oleh Abu Bakar kemudian diperangi ya. Yang terakhir orang yang meninggalkan sholat 1 kali sholat, maka ada hadis man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Orang yang meninggalkan sholat asar berarti meninggalkan sholat 1 kali saja, faqad habita amaluhu, maka amalnya akan ditolak. Habita, ditolak amalnya. Nah, ini para ulama juga berbeda pendapat apa yang disebut, yang dimaksud dengan habita amaluhu. Ada yang berpendapat ulama itu, jika ada orang yang meninggalkan sholat 1 kali saja, maka seluruh amal baiknya di hari itu akan ditolak oleh Allah. Jadi umpamanya ada orang meninggalkan sholat hari ini, hari apa? Sabtu tanggal 13 Juni, subuh dia tidak melaksanakan sholat, maka selama hari ini ketika dia melaksanakan kebaikan, maka kebaikannya ditolak oleh Allah. Dia belajar mestinya dapat pahala, belajarnya ditolak. Dia membantu temannya mestinya dapat pahala, karena dia hari itu tidak melaksanakan sholat, ditolak kebaikannya. Dia tersenyum kepada temannya mestinya dapat pahala, karena subuh tidak melaksanakan sholat, maka pahalanya ditolak. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu. Habitat amaluhu, ditolak amalnya. Ada juga yang berpendapat bahwa ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat hukumannya dan ancamannya berat, seakan-akan seluruh kebaikannya tidak diterima oleh Allah. Boleh jadi kebaikannya untuk menebus dosanya, seakan-akan begitu ya, seakan-akan ya. Jadi
konotasi ditolak itu kayaknya itu kebaikannya untuk menebus dosa meninggalkan sholat itu tidak cukup. Nah, seperti itu. Sekali lagi menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat fardu walaupun hanya satu kali. Ya. Nah, itu anak-anakku, jadi harus kita sadari bahwa melaksanakan sholat 5 waktu itu sangat utama, sangat penting, ya. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat 5 waktu, apapun kondisinya. Bagaimana dengan yang ketiduran? Subuh, kemudian jam 7 baru bangun. Bagaimana? Langsung sholat. Langsung sholat. Kapanpun dia bangun. Kalau jam 7 baru bangun, ya jam 7 itulah melaksanakan sholat subuh. Tapi ojo bolak-balik sepisaniku, kemudian membaca banyak istighfar karena melanggar perintah Allah. Ya Allah, astagfirullah, minta ampun ya Allah, mohon ampun ya Allah. Nah, itu begitu caranya. Tapi ojo dibaleni. Rasulullah itu pernah karena saking capeknya karena perang itu pernah sampai kesiangan bangunnya. Jadi waktu itu sudah mendekati subuh, itu ngantuk berat. Kemudian Rasulullah bersama sahabatnya itu, Rasulullah mengatakan, ayo siapa yang jaga, yang nanti membangunkan kita sholat. Ada sahabat yang mengatakan, saya Rasul, saya akan berjaga, tidak tidur, nanti datang subuh jenengan saya banguni. Ya. Akhirnya kemudian Rasulullah dengan sahabat yang lain tidur. Nah, karena saking capeknya, saking ngantuknya, sahabat tadi yang mau jaga itu ketiduran sampai matahari bersinar terang, panas, saking panasnya kemudian Nabi bangun. Begitu bangun, nah kok turu kabeh, lah sing janji jaga mau sapa, kok gak nangeni. Akhirnya kemudian Nabi bangun, kemudian segera melaksanakan apa? Sholat. Ya, jadi sekali lagi, kalau kalian ketiduran loh ya, bukan sengaja tidur, dibanguni kok gak bangun, gak gelem bangun terus turu. Nah, itu beda lagi hukumnya beda lagi. Maksudnya ketiduran itu benar-benar tidak dengar adzan, benar-benar tidak ada yang banguni. Nah, itu lolos dari dosa. Tapi kalau dibanguni angel, molor, terus nerusno salat, terusno apa? Turune akhirnya salate kawanen. Nah, itu beda lagi. Berarti itu termasuk apa? Dosa, masuk lalai, fawailul lil musolli, celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam melaksanakan sholat. Nah, kena hukum ini, wis ditangeni gak gelem, molor. Nah, berarti kena hukum apa? Fawailul lil musolli, celakalah orang yang sholat. Nah, gitu. Jadi bisa membedakan ya. Nek ditangeni
kagelem bangun akhir kesiangan berarti kena hukum apa? Fawailul lil musholin, karena meremehkan apa? Sholat. Tapi kalau nggak ada yang banguni, gak krungu adzan sampai kesiangan, nah, itu insya Allah tidak berdosa. Tapi langsung sholat di saat bangun. Saya kira itu ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Berarti mulai Sabtu depan kalian sudah Tidur di sini. Sabtu depan berarti sudah libur kalian. Nanti sudah mulai pindah ke sini ya. Sudah baca itu belum? Yang kemarin kita setuju untuk cerdas cermat. Belum ada yang baca? Belum? Nah, banknya saya itu sebelum kalian libur itu kita adakan cerdas cermat. Gimana? Nggak usah apa diadakan? Hah? Kurang tahu. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.